Suatu pagi, seluruh rumah gempar karena tangisan anak kecil bernama Kate. Apa yang aku dengar? Apa cucuku menangis? Tidak akan meninggalkan cucuku sendirian. Kita harus cari apa yang terjadi di sana. Apa? Adikku menangis. Jangan khawatir anak kecil, kakak ada di sini untuk membantu. Dan sedikit saus. Oh, dari mana suara itu berasal? Sepertinya ada anak menangis. Aku akan cari tahu apa yang terjadi dan bagaimana aku bisa membantu. Jadi semua orang berkumpul untuk cari tahu kenapa Kate menangis. Ternyata karena dia ingin makan. Kita mulai pertempuran memasak di Hahanom. Aku ingin tahu hidangan apa yang diminta Kate untuk pertama kali. Oh, kentang goreng dengan saus tomat. Geng kita harus mengatasi tugas ini. Itu mudah sekali. Ya, aku tahu cara memasaknya. Geng kita bersiap-siap. Tom akan memanaskan wajannya. Aneh, kenapa minyaknya tidak mau keluar? Ayo tuang semuanya. Nah, sekarang sudah cukup. Dan aku akan membuat lebih banyak api. Oke, sekarang aku bisa menggoreng. Let's go! Tom, tidak seperti itu. Oh, tolong, dia terbakar sekarang. Hati-hati anak muda. Lebih baik perhatikan bagaimana nenek memasak. Kita ambil sedikit minyak. Kecilkan api dan tambahkan kentangnya. Kamu akan dapat hasil yang renyah dan empuk di dalamnya. Saat kentang jadi keemasan, mereka bisa diletakkan di atas piring. Ternyata luar biasa. Sekarang kita tambahkan saus tomat yang lezat. Kentang goreng dan saus tomat adalah kombinasi yang sempurna. Apa bisa menyajikan makanan seperti itu? Aku akan menunjukkan cara melakukannya. Ambil sepotong daging dan taruh kentang di atasnya. Sekarang, bungkus kentangnya. Kita akan dapat hidangan yang indah dan tidak biasa. Tambahkan setetes sirup di atasnya. Dan hiasi dengan rosemary. Sebuah mahakarya kuliner sudah siap. Aku punya ide. Permen karet pisang sangat mirip dengan kentang. Dan jika kamu menambahkan sirup stroberi, penampilannya akan seperti kentang dengan saus tomat. Tapi rasanya manis. Inilah yang akan disukai adikku. Akhirnya semuanya sudah siap dan kamu bisa mencobanya. Hidangan nenek menarik perhatian. Kentang goreng klasik dan saus tomat. Itu terlihat lezat dan Kate jelas menyukainya. Aku penasaran bagaimana dia menyukai hidangan selanjutnya. Toki mengambil resep yang tidak biasa. Tapi dia tidak dihargai. Dan ada hadiah dari kakaknya. Kelihatannya seperti kentang dan saus tomat. Tapi ini, ya adalah marshmallow manis dan saus stroberi. Celupkan dan bisa dimakan. Saatnya untuk memilih pemenang. Hidangan nenek yang menang. Dan sekarang Kate mau waffle yang lezat. Tidak masalah sayangku. Apa yang ada di sana? Oh, waffle ya. Oke, aku bisa memasaknya. Aku melihat resep di YouTube. Ayo kita pecahkan telur. Nah, seperti ini. Aduh, cakangnya jatuh. Tapi tidak masalah. Sekarang kita tambahkan gula. Kita harus dapat lebih banyak, jadi wafelnya akan lebih enak. Sepertinya tidak apa-apa juga. Nah, sekarang kita harus mencampurnya dengan benar. Itu tidak akan jadi hal yang baik. Aku jadi capek. Mungkin sudah cukup. Sekarang aku bisa menambahkan tepungnya. Berapa banyak yang dibutuhkan? Hachi! Apa yang terjadi? Kenapa tepungnya ngenain wajahku? Cucuku, kamu harus hati-hati. Nah, lebih banyak tepung lagi. Dan akan lebih banyak waffle yang terjadi. Sepertinya aku berlebihan. Oke, aku harus membuangnya sekarang. Akhirnya sekarang selamat. Ternyata bagus juga. Mungkin itu berhasil, tapi jelas tidak selezat dengan milik nenek. Ini adalah resep lama yang sudah teruji. Dan cucuku pasti menyukainya. Adonannya sangat sempurna. Apa yang kamu berikan? Kamu harus makan makanan sehat. Kita tidak butuh gula. Lebih baik ambil mentimun. Ini punya banyak fitur yang berguna. Mari kita gosokkan pada parutan. Kita butuh mentimun untuk membuat adonan kental yang enak. Sekarang kita tambahkan telur. Seolah-olah kita sedang menyiapkan waffle biasa. Sekarang tambahkan tepung. Dan uleni adonan dengan benar. Itu terlihat jelek. Bagaimana sesuatu yang berguna bisa terlihat jelek? Nenek, lihat saja warna hijau yang sempurna itu. Adonan sudah siap. Aku bisa menuangkannya ke dalam waffle iron dan menunggu hingga matang. Nah, kita tunggu saja. Hidangan berbeda apa yang akan dimiliki para peserta kita?
Nenek sudah siap. Aku juga. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan menghias waffle dengan sirup stroberi yang terbuat dari buah beri asli. Nah, ini dia. Jadi aku akan memeras jus stroberi langsung ke atas wafelnya. Oh, sepertinya ada yang hilang. Aku akan membuat layar waffle yang indah dan menghiasinya dengan krim kocok. Dan sekarang aku akan menambahkan stroberi. Dan tambahkan blueberry juga. Oh, hasilnya bagus. Kenapa menciptakan sesuatu seperti itu? Yang kamu butuhkan untuk waffle lezat adalah sirup dan sesendok mentega di atasnya. Saatnya ambil wafelnya. Hijau adalah warna kesehatan. Penampilannya tidak begitu bagus. Tapi yang penting itu selesai. Waffle ini terlihat seperti yang aku inginkan. Tapi apa isiannya? Itu sangat tidak biasa. Wow, ini kulit telur. Kamu harus hati-hati saat memasak. Apa itu yang hijau? Apa itu rumput? Baiklah, kita coba sebentar. Baunya, rasanya nggak enak. Nah, apa yang diharapkan dari waffle ini? Mereka terlihat normal dan dipotong dengan indah. Dan aromanya juga enak. Aku akan mengeluarkan air liur. Ini sangat lezat. Ayo makan. Aku pilih yang ini sebagai pemenang. Hore, milikku lagi. Nenek berhasil. Jadi, apa hidangan kita selanjutnya? Wow, sushi. Itulah yang bisa aku lakukan. Apa ini? Aku tidak tahu cara masaknya. Oh ya, aku bisa melakukannya. Pertama, aku harus merebus nasi dengan cara khusus. Pokoknya lakukan sendiri. Nasinya sangat tidak enak. Aku tidak butuh itu. Tom punya resepnya sendiri. Aku lebih suka membuat sushi manis. Atau manis dan asam. Ya, itu akan jadi kombinasi yang sempurna. Pertama, mari kita lihat lidah asam manis ini. Aku akan menaruh krim kocok pada mereka. Wah, enak banget. Dan sekarang aku akan meletakkan gummy bears di sepanjang lidahnya. Dan kamu bisa berguling. Ini sangat besar dan warna-warni. Apa kamu pernah melihat sushi seperti itu? Tambahkan lebih banyak saus coklat di atasnya. Dan voila. Dan makananku sudah siap. Siapa bilang koki? Aku koki di sini. Ini bukan sushi sungguhan, Tom. Semuanya aku bisa mematikan nasi. Ini bisa dipindahkan ke mangkuk. Jadi akan lebih nyaman untuk bikin sushi. Sekarang aku harus mengambil selembar nori dan memotongnya jadi 2. Untuk sushi klasik, aku akan pakai alpukat. Aku harus mengambil bijinya dan memisahkan daging dari kulitnya. Aku tidak paham. Apa yang salah dengan nenek? Seorang profesional bekerja di sini, nenek. Sekarang kamu harus memotong alpukat jadi potongan tipis dan dimasukkan bersama norinya. Aku hampir berhasil. Selanjutnya, aku meletakkan lembaran nori di atas matras, taruh nasi di atasnya. Kamu harus meletakkan nasi di tepinya. Akan lebih nyaman untuk menggulungnya. Sekarang aku akan menambahkan keju yang disebut Philadelphia. Sushi itu dinamai menurut namanya. Aku menambahkan alpukat yang diiris tipis dan dengan bantuan tikar aku memutar gulungannya. Sekarang kita iris tipis ikan merah. Semuanya akan aku letakkan potongan fillet di atas sushi. Dengan bantuan ini, aku bisa menggulung semua dengan sentuhan terakhir yang rapi. Sekarang, aku bisa memotongnya jadi beberapa bagian dan meletakkannya di atas piring. Dan sudah siap. Enak dan indah. Wow. Nenek tidak bisa membuat sushi seperti itu. Mereka juga sangat susah bentuknya. Aku menemukan sesuatu. Untuk ini aku butuh mentimun. Aku akan membuatnya berlubang di dalamnya dan memasukkan semua isian ke dalamnya. Mentimun itu pasti akan mempertahankan bentuknya. Dan ternyata tidak hanya enak, tapi juga bermanfaat. Aku akan memotongnya jadi lingkaran. Nah, seperti ini. Lalu taruh sushi mentimun yang tidak biasa. Oh, nenek sangat bangga pada diri sendiri. Sekarang semuanya sudah siap. Dan kalian bisa mencobanya. Kate, ayo coba. Semua yang telah disiapkan untukmu. Apa ini? Sushi dalam mentimun? Tidak, aku tidak mau makan. Itu terlihat sempurna. Rasanya juga sushi yang luar biasa. Gulungan besar dan cerah. Ini pas di mulutku. Wow, mereka sangat-sangat enak. Aku pilih ini sebagai pemenang. Hore! Akhirnya aku menang. Jadi, ini dan ini juga ada.
Kakek, lihat. Oh, apa? Sudah mulai? Oh, aku siap. Jadi, dengan apa aku harus mulai? Jadi, mari kita mulai memasak kue jahe terbaik. Kita butuh madu. Aku akan menghangatkannya. Itu lebih baik. Tentu saja kamu harus menambahkan gula dan kayu manis di sini agar jadi lebih enak. Aku memasukkan semuanya ke dalam mangkuk dan mencampurnya. Adonan yang bagus untuk roti jahe yang aku dapat. Nah, sekarang aku bisa mematikan kompornya. Jadi beberapa bahan lagi yang diperlukan. Minyak. Sekarang itu jadi sangat keren. Oke. Tapi masih belum cukup juga. Aku harus menambahkan telurnya juga. Cangkangnya harus dibuang. Nah, sekarang kita tambahkan tepung. Lalu, semuanya harus dicampur. Ini akan jadi adonan yang sempurna. Apa yang mereka lakukan di sana? Nah, lihatlah ini. Aku butuh mixer. Oh, aku penuh tepung. Bagaimana itu terjadi? Hati-hati makanya. Aku akan mengambil papan dan perkamen. Dan dengan bantuan mereka, aku akan mengeluarkan adonan. Oh, adonan yang enak. Dan sekarang, aku akan menggulungnya dengan rolling pin ini. Letakkan lembaran lain di atasnya. Gulung sehingga jadi bagian yang rata. Apalagi yang aku butuhkan untuk karya yang indah ini. Oh, aku akan mengambil cetakannya. Bentuk pria kecil adalah yang kamu butuhkan untuk roti jahe. Aku akan membuat beberapa yang keren untuk si kecil agar dia bahagia. Aku punya kue yang luar biasa. Sekarang yang tersisa hanyalah meletakkannya di atas loyang dan memanggangnya. Inilah yang akan aku lakukan. Dan di mana piringnya? Oh, dia sudah panas. Aku akan meletakkannya di bagian bawah. Pokoknya aku akan istirahat. Aku siap. Bagaimana denganmu, kakek? Adonan seperti itu mencengangkan. Apa yang kita punya selanjutnya? Itu dia. Aku akan mengambil alat ini. Mereka pasti berguna. Dan aku akan mengambil spidol berwarna. Aha, aku sekarang. Aduh, tajamnya. Oh, sakitnya. Kakek yang malang. Jika lebih mudah untuk meniup, semuanya hilang. Dan untuk itulah aku membutuhkanmu. Aku akan membuat lingkaran seperti ini dan melingkarinya dengan warna hitam. Oh, ini dia agar kamu bisa melihatnya dengan lebih baik. Sekarang aku mengukur dengan penggaris. Nah, jadi kamu dapat detail yang bagus untuk roti jaheku. Sedikit lagi. Nah, di sini aku dapat roti jahe geometris yang bagus. Sekarang aku akan memisahkan semuanya dengan spatula. Satu detail. Lalu yang kedua, potong semuanya dengan hati-hati. Dan jangan lupa lingkarannya. Itu akan jadi sesuatu. Lalu kita buka semuanya. Kenapa aku membutuhkan ini? Sekarang aku meletakkan semua bagian secara terpisah di atas loyang dan memanaskannya. Lalu kita punya kompor di sini. Sepertinya sudah disiapkan, tapi tidak ada. Aku punya cukup ruang. Jadi itu lebih baik. Aku membuat bola adonan. Semua orang sudah siap. Sekarang aku akan melukisnya. Aku akan membuat adonan dengan warna berbeda. Orange duluan. Biarkan yang ini. Sekarang sisa warnanya. Kita butuh warna merah di sini. Hei, ayolah, mana dia? Apa yang terjadi? Oh, ini macet. Dia malah memukul ke wajahku. Apa yang harus dilakukan? Malah bercacaran semua. Oh, siapa itu? Apa itu monster merah? Ini cat. Aku akan menghapusnya sekarang. Lihat. Oh, itu kamu, Lily? Ya, kamu lihat kan? Ya, aku tahu. Sekarang sedikit warna merah. Ya, itu lebih baik. Sekarang aku akan membuat sosis dari adonan hijau. Aku akan mengambil semuanya. Aku akan punya roti jahe pelangi. Ini akan jadi sangat indah dan lezat. Sekarang aku akan membentuk adonan berwarna solid. Ini bekerja dengan baik. Harus dibagi seperti ini. Aku akan membuat beberapa kue jahe bundar. Dan satu lagi.
Setiap orang akan berbeda. Ternyata bagus. Tapi balutan mutiara tidak cukup. Mereka butuh dengan catatan sihir. Wow, itu cantik sekali. Aku akan meletakkan semuanya di atas loyang dan memanaskan kue-kue cantik ini. Nah, aku harus memasukkannya ke dalam oven. Nah, itu saja. Kita tinggal menunggu sebentar. Awesome! Sepertinya milikku sudah siap. Mari kita lihat. Ya, kueku memang sudah siap di sana. Betapa indahnya. Sangat harum. Sekarang mereka perlu dekorasi. Aku akan membuat wajah yang imut. Ya, itulah yang dibutuhkan. Sangat tampan. Aku akan menghias semuanya. Lihatlah. Dan aku punya roti jahe masa depan. Pasang saja tutupnya. Dan roket roti jahe sudah siap. Sedikit permen tidak ada salahnya. Karena kamu harus membuat jendela kapal yang indah. Bahkan sekarang, dia siap pergi keluar angkasa. Oh, aromanya luar biasa. Aduh, ini sangat panas. Tapi yang pasti sangat enak. Awesome! Nah, kami sudah siap. Silahkan. Wah, betapa indahnya itu. Itulah yang dibutuhkan. Aku akan mulai dengan pria kecil yang menggugah selera ini. Dia sangat lucu. Sangat renyah dan juga lezat. Wah, hebat. Sekarang mungkin aku akan mencoba roket ini. Dia terbang. Oh, really? Dan seperti apa rasanya? Ya, tentu saja tidak banyak. Tapi pada dasarnya boleh juga. Dan yang ini sangat lucu, keren dan penuh warna. Dan mereka meminta untuk masuk ke mulutku. Sekarang aku akan mencobanya. Oh, sangat lembut. Mana yang harus dipilih? Okay. Aku tahu. Aku harus pilih dengan mata tertutup. Ini dia pemenangnya. Ya, kamu menang. Hore, aku senang kamu memilihku. Bagus sekali. Aku ingin pasta. Ini sangat menarik dan juga enak. Oh, aku pasti menang. Kenapa diam saja? Waktu telah berlalu. Aku akan mengejutkanmu. Aku tidak bisa memasak seperti itu. Aku dulu adalah siswa yang pintar dalam kimia. Aku siap. Sekarang aku akan membuat hidangan ini dengan kompor. Semuanya. Oh ya, sangat panas. Sekarang aku akan mengambil termos dan memanaskan komposisi kimiawi yang bisa dimakan. Sementara itu, aku akan menghubungkan stringnya. Kenapa aku membutuhkan ini? Aku akan mencelupkannya ke sini dan mengambil jarum suntik hijau. Semuanya akan jadi sangat indah. Sekarang kita harus mendinginkannya. Ya, itu hebat. Sekarang aku dapat pasta berwarna. Keren. Awesome! Nah, sekarang warna biru. Oh ya. Untuk saat ini aku akan mengurus kubis. Cantik, berwarna merah. Aku tidak akan membuat pasta darinya. Tapi aku punya rahasia memasak sendiri. Kamu harus memasukkannya ke dalam mangkuk. Aku bisa memasak pasta yang enak dan tidak biasa. Tapi untuk ini, kalau merahku harus dimasak. Aku akan mencampur di sana. Pasta biruku sudah siap. Sangat enak dan juga lezat. Jadi kamu tidak lagi dibutuhkan. Sekarang warna kuning. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan mengambil mak. Menaruh pasta lucu ini di sana. Nah, lebih banyak lagi. Aku akan menuangkan seluruh cangkir. Sekarang aku butuh kettle. Aku akan mengisinya dengan air. Tapi mereka tentu saja belum siap. Untuk memasaknya, aku akan mengambil microwave. Jadi, aku masukkanmu ke dalam microwave dan menunggu beberapa menit. Semuanya hampir siap. Apa? Sangat mudah. Apa yang kamu punya? Kubisnya sudah siap. Dia melakukan tugasnya dengan baik. Dan sekarang aku akan mengambil pasta putih dan membuatnya diwarnai. Tentu saja dia akan dibantu dengan jus kubis yang aku buat. Sekarang dia akan berubah warna dan matang. Aku bisa mengangkatnya. Wah, warna yang luar biasa. Inilah yang aku butuhkan.
Ini pasti akan jadi sangat enak. Pasta biru yang indah. Tapi itu belum semuanya. Aku butuh lemon. Untuk warna yang sesuai selera, ini yang dibutuhkan. Aku memotongnya jadi 2 dan memeras jus lemon. Wah, sekarang mereka jadi warna pink. Inilah yang aku inginkan. Sekarang aku akan menambahkan taburan glitter. Ini adalah pasta yang sangat unik. Ini akan jadi pasta untuk kuda poni dan unicorn. Oh, cantiknya. Sekarang hidanganku sudah siap. Apa itu mungkin? Pertama kali aku melihatnya. Kamu tidak mengerti apa-apa. Oh, pastaku baru saja siap. Aku akan menaruhnya di piring dan tentu saja menaburkan keju di atasnya. Kamu harus mengendusnya. Apci! Oh, aku jadi kotor. Aku harus menaburkan lebih banyak pasta di sana. Ya, bagus. Cool. Tapi itu belum semuanya. Aku akan mengambil cat dalam bentuk bubuk. Dia sangat keren. Aromanya, aci. Kenapa itu? Aku selalu bersin dari bubuk ini. Aku harus memasukkannya ke dalam pasta. Kuning juga sudah siap. Haha, kamu sangat lucu. Semua tampak berwarna-warni. Sebenarnya tidak lucu. Sebaiknya aku lanjut. Sekarang aku harus mencampurnya dengan garpu. Pasta pink yang sangat cerah. Aku suka ini. Aku melakukan segalanya dan kami siap. Silahkan coba. Oh, itu semua terlihat sangat enak. Aku akan mencobanya. Pertama, aku akan makan pasta ini. Oh, dia sangat cerah dan juga panjang. Oh, enak juga. Oh, aku senang. Resepnya tidak mengecewakan. Betapa cantiknya pasta ini. Ada kuda poni dan unicorn di sana. Aku akan coba. Rasanya menarik, cantik dan rasanya boleh juga. Oke. Aku senang kamu menyukainya. Dan ini pasta apa? Wow, mereka sangat melar. Luar biasa. Warna yang indah dan rasa keju. Tidak buruk. Okay. Jadi mana yang akan dipilih? Itu dia. Inilah yang terbaik. Oh, aku menang. Aku memang yang terbaik, melewati semua orang. Kalian menyukai videonya? Maka jangan lupa like dan subscribe. Kami akan segera kembali. Sampai jumpa lagi di Hahanom.